Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ini saya sedang bersama Dr. Sahrizal Sarif, salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau ekspertis kita di bidang kesehatan. Selama ini kita kenal dan menjadi rujukan bagi PBNU dalam setiap mengambil kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan. Kaitannya dengan COVID-19 atau Corona yang saat ini sedang mewabah di kita, bahkan seluruh dunia. Kira-kira apa yang bisa Dokter Sahrizal sampaikan terkait masyarakat saat ini dalam situasi yang mencekam, masyarakat di bawah diselimuti oleh ketakutan terhadap ancaman virus COVID-19 ini. Kira-kira apa yang bisa dokter sampaikan? Ya, bahwa kemudian masyarakat kemudian khawatir, cemas dengan situasi ini, saya kira wajar ya, karena laporan-laporan setiap hari ya, dari juru bicara pemerintah melaporkan bahwa jumlah kasus terus meningkat, dan memang benar ya, bahwa kasus-kasus ini yang sudah melewati angka psikologis 1000 ya, wajar kalau masyarakat cemas, dan angka ini akan terus meningkat ya, akan terus meningkat. Istilahnya itu peningkatannya namanya peningkatan yang berlipat atau eksponensial ya. Jadi saya berharap masyarakat siap-siap saja bahwa wabah ini akan terus ya, perkiraan saya mungkin akan mulai menurun nanti pertengahan April ya. Dan mudah-mudahan dalam suasana Ramadan kita juga mungkin masih berada dalam situasi wabah ya. Mudah-mudahan tapi kita berharap semua bahwa situasinya akan menurun lah pada bulan Mei ya. Baik dok, ya kita harapkan bisa secepatnya mereda ya dok ya. Tapi dalam situasi yang seperti sekarang ini kira-kira tips apa atau sikap seperti apa yang bisa atau sebaiknya masyarakat lakukan supaya bisa mengurangi kepanikan ya. Jadi begini ya, prinsip pertama adalah ya, sumber penularan wabah ini itu adalah orang yang sakit. Walaupun sebetulnya untuk menjadi orang yang sakit itu ada keadaan-keadaan yang sebelum sakit. Nah, tetapi kita harus menangani ini semua ya. Nah, jadi siapa mereka ya? Nah, begini. Orang yang sakit yang paling berat ya, sebetulnya dari 100 orang yang terkena wabah itu 84% ya, itu mereka gejalanya nanti sebetulnya hanya ringan saja. 84% ya. Hanya demam, terutama demam, suhunya lebih atau sama 38 derajat. Jadi sebetulnya kunci utama pengenalan wabah ini sakit apa tidak sakit, itu kunci utamanya adalah di suhu 38 atau lebih derajat ya. Nah, mereka yang saya bilang tadi 100 yang kena 84 itu akan batuk pilek biasa. Ada 16 orang ya yang membutuhkan perawatan serius. Nanti dari 16 orang ini mungkin 8 orang membutuhkan atau 6 orang membutuhkan ruang ICU ya. Lalu kemudian angka kematiannya antara 3 sampai 4 orang. Jadi angka 3% ataupun 4% kematian ini memang cukup mengkhawatirkan ya. Jangan kita melihat ini sebagai angka kecil ya. Sesuatu yang kalau kita berada dalam satu populasi Indonesia yang 260 juta lebih, maka kita pantas khawatir ya. Tapi sebetulnya jumlah perkiraan orang yang akan terkena ya, dan akan punya gejala baik ringan, sedang dan berat, itu jumlahnya dengan perhitungan estimasi yang paling optimis pun jumlahnya akan cukup besar. Dan saya ragu bahwa dengan fasilitas kesehatan kita sekarang, kalau kita tidak mampu menanganinya dengan baik, kita akan kewalahan menangani mereka-mereka yang sakit. Ya, oleh sebab itu saya ingin sekali menyampaikan bahwa dalam penanganan orang sakit ini kita harus punya strategi.
yaitu strategi apa? Strategi kita tempatkan di mana mereka. Ya, saya memandang ada 3 fasilitas yang perlu sekali dipertimbangkan oleh pemerintah untuk dibuat. Yang pertama adalah rumah sakit rujukan. Itu kita sudah punya. Sudah ada daftar 132 rumah sakit rujukan. Bahkan ada kerjasama dengan swasta-swasta memanfaatkan rumah sakit kepolisian, rumah sakit TNI. Saya kira ini kita fokuskan untuk rumah sakit yang sifatnya untuk rujukan. Siapa yang kita tempatkan di sana? Nah, mestinya yang kita tempatkan di sana itu sebisa mungkin adalah kelompok mereka yang sakit tapi berat. Nah, diklasifikasikan itu. Ya. Kedua, itu adalah mereka-mereka yang sakit, konfirmasi positif, tapi gejalanya ringan dan sedang. Kita tidak mungkin orang ini, kelompok ini kita masukkan ke rumah sakit rujukan, karena udah pasti akan penuh, tidak mencukupi. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai fasilitas yang namanya rumah sakit khusus COVID. Rumah sakit itu bisa digunakan rumah sakit tipe D yang banyak di wilayah-wilayah di daerah-daerah, atau kita memang mengubah fasilitas untuk orang banyak menjadi rumah sakit khusus. Ini yang sudah kita lakukan di Jakarta untuk alih fungsi dari Wisma Atlet. Itu di Jakarta. Tapi dengan menyebarnya wabah, kita membutuhkan fasilitas seperti ini di berbagai provinsi, terutama ya berbagai provinsi. Tentu terutama provinsi yang dengan jumlah kasus yang besar. Nah, yang ketiga, selama ini kita kewalahan. Ada kategori mereka yang namanya kita bilang orang dengan pemantauan. Mereka punya gejala demam, mereka punya riwayat 14 hari kontak dengan orang sakit, atau 14 hari berada di wilayah yang ada penularan transmisi lokal. Nah, selama ini kalau dia gejalanya agak berat, kita sebut sebagai pasien dalam pengawasan. Nah, ini yang selama ini yang kategori ini nih, kita di samping itu ada lagi yang kita sebut sebagai orang tanpa gejala, tapi dia ada riwayat kontak dengan orang sakit. Nah, orang-orang ini nggak bisa kita mubazir kalau kita tempatkan dia di rumah sakit. Gejalanya masih ringan, gitu ya. Dia bisa mengurus diri sendiri, tapi sementara konfirmasi labnya masih ditunggu. Bisa 3 hari, bisa 5 hari, masih lama. Jadi orang-orang seperti ini harus kita tempatkan dalam fasilitas khusus yang saya sebut sebagai pusat karantina. Nah, perbandingan antara ini adalah 1:4:8. Ya, jadi kalau bisa kita punya 10 fasilitas rumah rujukan, ya, rumah sakit rujukan, kita mesti 40 bed, ya, 40 bed untuk rumah sakit khusus, dan di sini kita perlu 80 bed untuk karantina. Ketiga-tiganya ini semuanya harus ditangani oleh perawat yang terampil dan juga perawatan yang terampil, dan tentu semua memenuhi kaidah perlindungan bagi tenaga kesehatan dengan menggunakan APD dan sebagainya. Nah, ini salah satu strategi penting. Oke dok, itu bagus sekali. Barangkali mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan baik di pusat maupun di daerah dalam proses penanganan COVID-19 ini. Tapi kira-kira ada nggak semacam tips atau strategi bagi masyarakat? Apakah kebijakan pemerintah terhadap yang diterapkan saat ini dengan bekerja dari rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, apakah itu memang sudah cukup efektif? Jadi gini. Jadi yang kedua, strategi tadi itu saya sebut sebagai strategi hilir, karena kita menerima beban penyakit, ya. Sementara kita harus melakukan, saya sebut sebagai strategi hulu. Strategi hulu adalah tujuan utamanya bagaimana setiap warga negara Indonesia itu tidak tertular penyakit. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, kebijakan pemerintah, ya, social distancing yang diterjemahkan sebagai diam di rumah, belajar, kerja dan ibadah, itu benar, ya.
itu bisa mengurangi risiko bahkan sampai 0. Kalau seseorang itu tetap berada di rumah, tapi risikonya akan 0. Tapi kan kita tahu bahwa kita tidak mungkin. Ada orang-orang yang harus keluar rumah karena terpaksa. Apakah itu untuk mencari mata pencaharian atau lainnya. Nah, ini yang di sini kita harus membutuhkan satu strategi ya, yang memanfaatkan situasi sistem kita. Nah, kita itu pada dasarnya berada di dalam, setiap kita tinggal itu berada dalam rukun tetangga, berada dalam rukun warga. Di daerah itu berada di dalam sebuah desa atau dusun. Ya, kenapa kita tidak memanfaatkan? Jadi yang perlu kita jaga adalah satu, orang sebaiknya di rumah. Tapi tidak cukup begitu. Kita harus membentuk baik tingkat RT, tingkat RW maupun tingkat dusun, apa yang kita sebut sebagai satuan tugas relawan, ya, satuan tugas relawan untuk menjaga penularan COVID ini. Apa tugasnya? Sebenarnya sederhana, tapi inilah akan berdampak besar, pengurangan orang dihilir dampaknya, ya, yaitu satu, harus ada relawan-relawan, ya, di tingkat, saya bayangin aja tingkat RT saja. RT ada 200 kakak. Bisa nggak RT bersama petugas pengurus RT dan meminta relawan-relawan anak muda, misalnya aktivis masjid, ya, terus ada kader kesehatan atau apa, mari kita bersama-sama memantau selama sampai wabah. Satu, memantau suhu, memantau status suhu harian di tiap rumah, di tiap rumah. Suhu badan. Suhu badan. Nah, ini memang membutuhkan bagaimana. Kalau kita punya alat pengukur suhu bagus, tapi kalau tidak, sebetulnya 38 derajat itu panas. Bayi kalau kita pegang 38 derajat itu panas sekali. Orang dewasa kalau pegang pakai punggung tangan panas sekali. Jadi sebetulnya mengukur suhu itu tidak mudah, tidak susah. Nah, saat orang ini harus bisa memantau warga, suhu harian warga setiap hari. Minimal 1 kali aja, ya, 1 kali aja. Misalnya pagi, tetapkan pagi atau sore, nggak apa-apa. Nah, pengaturan suhu itu bisa disampaikan, apakah tadi saya bilang bisa disampaikan. Kalau di Jakarta seperti ini atau kota-kota besar yang ada HP, cukup WA group menyampaikan suhu di rumah aman, begitu. Nah, kalau itu di daerah-daerah yang tidak ada HP-nya, cukup dengan menempelkan di depan rumah kertas berwarna merah atau kertas hijau yang dibagikan. Ya, jadi setiap hari digantung begitu, oh merah. Nah, kalau merah nanti relawan dan petugas RW akan datang untuk menanyakan apa. Nah, dengan pemantauan seperti ini, tim satgas yang ada di tingkat RW itu atau RT bisa mengedukasi bahwa kalau panas tidak perlu ke tenaga kesehatan. Minum saja obat penurun panas, istirahat 3-4 hari. Kalau 3-4 hari masih sakit, itu saatnya kita bawa ke petugas kesehatan. Apakah bidan, apakah perawat, apakah dokter, apakah kalau perlu ke puskesmas. Selain itu masyarakat itu nggak tahu. Kalau nanti sakit benar, lalu mau bawa kemana? Nah, relawan inilah, petugas ya COVID inilah yang kemudian petugas ini, gabungan relawan sama aparat RW yang akan membawa dia ke tempat rujukan, di mana mau bisa periksa tes atau sebagainya, sehingga masyarakat di dalam lingkungan masing-masing itu akan merasa aman dan dia juga teredukasi. Nah, yang penting menurut saya adalah ini masa kita mau mudik, ya. Saya sebetulnya tidak begitu setuju, ya, dengan sebenarnya bukan tidak setuju begini. Kalau kita lakukan ini di tingkat tiap desa, maka tim desa COVID ini juga akan memantau mereka-mereka yang datang dari Jakarta. Oh, kamu dari Jakarta masuk wilayah tertular, berarti kamu harus 14 hari memberi laporan ke kami situasi panas Anda. Gitu aja, nggak usah ribet-ribet, ya. Tidak perlu kita membuat kebijakan yang heboh.
Pokoknya selama 14 hari orang itu, biasanya orang Jakarta punya HP, nelpon, suhu saya aman. Nah, berarti kita sudah mengcover, menjaga warga kita dari penularan yang berasal dari Jakarta. Nah, ini bertingkat, dan inilah sebetulnya peranan terbesar menurut saya dari aparat kecamatan, terutama adalah wali kota dan bupati. Ya, saya ingin menekankan bahwa pada saat seperti ini, maka yang mempunyai anggaran, yang mempunyai otoritas, yang mempunyai sumber daya itu adalah wali kota dan bupati. Jadi inilah saatnya bupati dan wali kota betul-betul menjaga seluruh secara bertingkat, menggunakan aparat kecamatan, aparat kelurahan, desa, dusun, sampai RW, sampai RT. Mari kita pantau. Toh kerjanya tidak lama, kita akan mengerjakan ini sampai Lebaran misalnya, ya. Nah, saya kira sekarang ini mungkin beban-beban pemerintah tidak begitu banyak. Nah, ini saatnya pemerintah juga kolaborasi dengan Nahdlatul Ulama misalnya. Kita mempunyai banyak sekali relawan, muslimat, fatayat dan sebagainya di tingkat grassroots. Nah, mari mereka menjadi relawan memantau suhu saja. Itu akan menyelamatkan. Kalau saya yakin sekali bahwa itu akan, dengan dua strategi ini, hilir di sini, lalu hulu di sini. Di tengah-tengahnya itu ada distansi. Nah, ini kita yang nggak perlu berlebihan sebetulnya. Disinilah banyak perdebatan soal distancing atau lockdown, ya, dan sangat merugikan, banyak kerugian kita di bidang ekonomi. Ya, saya sangat menyesalkan aparat-aparat yang bertindak misalnya mengusir orang yang duduk di warung kopi. Bukan itu caranya. Caranya adalah mendidik warung kopi itu agar antriannya berjarak dan duduknya berjarak. Ya, dengan mengusir, menutup kedai kopi, kita menghentikan satu titik ekonomi rakyat. Ya, ini yang saya kira masalah baru. Itu masalah baru. Ya, masalah baru. Saya dengarlah tukang bajai, ya, tukang bajai di Jakarta ini ngomong sama saya, Pak, saya tuh nggak takut meninggal karena COVID ini. Bayangkan, saya udah biasa sakit, saya nggak takut meninggal. Yang saya takutkan adalah ini saya sekarang nggak punya pendapatan. Saya biasa ngirim uang ke desa, sekarang saya nggak bisa ngirim uang ke keluarga saya. Makannya bagaimana ya Pak? Nah, saya kira ungkapan seperti ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, ya, melakukan sesuatu di hulu, melakukan sesuatu di hilir, dan menjaga agar pada situasi di tengah itu jangan sampai merugikan ekonomi masyarakat. Saya kira ini yang pokok yang bisa dilakukan. Artinya COVID-19 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Iya, betul. Baik dari hulunya di pemerintah maupun di hilirnya di masyarakat, ya, dengan membuat satgas-satgas yang dibentuk secara swadaya. Ya. Dok, terima kasih atas tip-tipnya. Terima kasih. Sebentar. Sebetulnya saya ingin menekankan tidak murni sebetulnya swadaya. Kenapa? Karena Kementerian Dalam Negeri itu mempunyai otoritas, dan Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan SK, ya, yang mengharapkan adanya satgas sampai tingkat di bawah, dan mereka yang punya otoritas untuk alokasi dana desa. Nah, yang kedua adalah Kemendes. Kementerian Desa juga sudah mengeluarkan satu SK, ya, yang mendorong pendirian satgas di tingkat desa. Nah, di situ juga ada dana desanya. Jadi saya kira ini gabungan lah antara kerelawanan dari organisasi kemasyarakatan, ya, digabung dengan tugas-tugas kewajiban dari aparat-aparat pemerintah di tingkat desa, tingkat rumah tangga, ya, tingkat RW dan sebagainya. Sebetulnya untuk inisiasi dukungan itu, menurut saya sebetulnya ada, ya, kita bisa lakukan, bisa memanfaatkan, ya, misalnya untuk kebutuhan beli desinfektan atau beli masker atau beli hand sanitizer, ya, ataupun untuk rapat-rapat, ya. Saya kira untuk gerakan itu pada dasarnya atau APD itu bisa diupayakan dari dana desa atau alokasi dana desa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Artinya infrastruktur kita sudah ada. Mari tinggal dimanfaatkan. Kita memanfaatkan apa yang ada. Tidak usah belajar-belajar dari Korea, dari Cina, dari Italia. Mari kita
menggunakan, memaksimalkan apa sumber daya dan sistem di masyarakat kita yang memang sudah ada. Oke. Saya kira itu. Terima kasih dok, terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, demikian bincang-bincang kita bersama Dr. Syarizal. Saya kira ini akan banyak menginspirasi kita dan banyak manfaatnya bagi kita dalam menghadapi situasi COVID-19 saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin.